Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang saya hormati, yang saya muliakan, kembali lagi di konten IBG. Insya Allah kita akan menjawab pertanyaan yang masuk kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Gus, apa yang harus kita lakukan apabila di rumah atau di masjid terdapat mushaf Al-Quran yang sudah usang, lapuk dan tidak bisa digunakan lagi? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mushaf itu di dalam syariat dihukumi sebagai muhtaram, yaitu sesuatu yang dimuliakan oleh syariat. Kenapa? Mushaf awal mulanya bukan sesuatu yang muhtaram, kertas belum ada tulisannya misalnya, maka bukan benda yang muhtaram. Tetapi ketika kertas tersebut, buku tersebut dituliskan di dalamnya Al-Quranul Karim, sehingga terpenuhi syarat-syarat untuk disebut sebagai mushaf, maka hal tersebut berubah. Yang awal mulanya benda biasa menjadi benda yang muhtaram, dimuliakan oleh syariat. Bahkan syariat menghukumi, jangankan kok dibuang-buang, mushaf tersebut disentuh, sedangkan yang menyentuh belum punya wudhu, hukumnya haram. Mushaf tersebut dibawa, yang membawa adalah orang yang tidak punya wudhu, hukumnya haram. Disentuh oleh orang yang tidak punya wudhu haram, dibawa oleh orang yang tidak punya wudhu, hukumnya juga haram. Otomatis orang-orang yang junub lebih haram lagi. Otomatis orang-orang yang haid atau nifas lebih haram lagi. Ini bukti kemuliaan Al-Quranul Karim. Maka bagaimana cara mensikapi Al-Quran, mushaf yang sudah lapuk, sudah tidak bisa dibaca, sudah usang, nggak bisa digunakan lagi? Bagaimana solusinya? Yang pertama, kalau mushaf tersebut adalah mushaf milik kita sendiri, artinya kita yang beli dan itu milik kita sendiri, atau kita dihadiahi oleh orang-orang tertentu kemudian dihadiahkan kepada kita, milik kita, tamaluknya, kepemilikannya itu berada pada tangan kita, maka Al-Quran yang semacam ini jika sekiranya masih bisa dimuliakan dengan cara ditaruh di lemari, lebih sunnah untuk ditaruh di lemari. Jika masih bisa dibaca, maka walaupun cuma 1 tahun sekali, bukalah Al-Quran tersebut agar kita mendapatkan barokahnya. Tetapi apabila ternyata timbul kemudorotan, semisal kita simpan di lemari malah menyebabkan rayap menjadi banyak, semut menjadi banyak, hewan-hewan kecil memakan sehingga malah berserakan kemana-mana, maka kata para ulama radhiyallahu ta'ala anhum, untuk menyikapi mushaf Al-Quran yang sedemikian, maka ambil mushaf tersebut kemudian dimuliakan dengan cara dibakar. Sekiranya mushaf tersebut kemudian sudah tidak menampakkan lagi huruf-huruf Al-Quran, jadi kemuliaan dari mushaf tersebut kita hilangkan. Kenapa mushaf tersebut mulia? Karena di dalamnya ada lafaz-lafaz, huruf-huruf yang itu merupakan Al-Quranul Karim. Maka bagaimana biar tidak menjadi mulia? Maka kita bakar sehingga tulisan-tulisannya hilang. Sehingga ketika sudah menjadi abu, mau dibuang, mau diapakan boleh, karena sudah tidak menjadi mushaf. Tetapi ingat, ini adalah perbuatan yang sensitif, sehingga ketika dilakukan, lakukan dengan tetap memuliakan mushafnya. Artinya apa? Ketika mau dibakar, ya mushafnya jangan ditaruh di lantai, tetap diletakkan di tempat yang mulia kemudian dibakar. Dan agar tidak menimbulkan fitnah, jangan di video-video, jangan di foto-foto, karena nanti apabila ada orang yang tahu dan tidak paham maksudnya, justru akan menimbulkan fitnah di kemudian hari. Ini yang kita hindari. Adapun yang kedua, apabila mushaf tersebut ternyata mushaf wakaf, ada masjid atau ada orang yang mendapatkan wakaf mushaf dari orang yang mewakafkan. Saya niat wakaf Al-Quran ini ya untuk masjid ini, saya niat mewakafkan mushaf ini untuk masjid ini. Kemudian diterima oleh nadir. Kemudian seiring berjalannya waktu 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, ternyata Qurannya sudah usang.
maka untuk mushaf Al-Quran yang wakaf tidak ada solusi yang lain. Karena barang wakaf syariat mewajibkan untuk tetap wajib dijaga ainiyahnya. Wajib dijaga bendanya. Bagaimanapun keadaannya tetap tidak bisa dibuang, tetap tidak bisa dibakar dan lain sebagainya. Inilah konsekuensi bagi nadir ketika ia dengan siap untuk menyatakan menerima barang wakaf dari orang yang berwakaf atau dalam syariat disebut sebagai wakif. Ini tentang cara mensikapi mushaf Al-Quran yang sudah lapuk, usang dan tidak bisa digunakan. Semoga bisa menjadi keterangan yang bermanfaat buat pemirsa semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.